Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat tasyakur yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Kemarin Sabtu sebulan yang lalu kita habis membicarakan orang-orang yang lewat Shiratal Mustaqim dengan berbagai macam model tipologinya begitu. Maka di bab bawahnya ini judulnya adalah Nurur Rasul ala Sirati, cahayanya Nabi Muhammad SAW di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Fa'idha nadhara sallallahu alaihi wasallam ilaihim kasahum nuru wajhi sallallahu alaihi wasallam ma yajuzuhum as-sirat fayakhudhu kullu wahid min nuri wajhil Mustafa. Suaranya kayaknya bindeng ya? Bassnya mungkin ini. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan banyak manusia yang melewati Shiratal Mustaqim itu, terbukalah atas mereka cahaya wajah kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yajuzuhum as-sirat fayakhudhu kullu wahid min nuri wajhil Mustafa. Yang cahayanya Nabi Muhammad SAW ini menjadi paspor. Jawas itu maknanya paspor sebenarnya Bapak Ibu. Setelah cahayanya keluar, maka masing-masing orang itu mengambil paspor atau diizinkan lewat sirat itu dengan mengambil cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Lah, tinggal tugasnya Bapak Ibu sekarang ini adalah masalah sholawat sama Nabi itu Bapak Ibu. Jadi sholawat Nabi ini, kalau Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, ketika menjelaskan surat Al-Kahfi yang Bapak Ibu hafal, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, itu adalah al-baqiyatus sholihah, peninggalan-peninggalan yang baik, amalan-amalan yang luar biasa dilakukan oleh umat manusia, itu akan lebih baik dikerjakan oleh Bapak Ibu, baik itu amalannya maupun lebih baik pahalanya di sisi Allah. Nah, para ulama, salah satunya Ibnu Abbas, ketika menjelaskan baqiyatus sholihat itu kan ada 5. Di situ ada tasbih, di situ ada takbir, di situ ada hauqalah, di situ ada sholawatu ala rasul. Jadi sholawat sama Nabi itu Bapak Ibu termasuk zikir al-baqiyatus sholihat. Jadi ketika Bapak Ibu banyak membaca sholawat, itu sebanding, semakna, sama dengan zikir-zikir yang lain. Misalnya la ilaha illallah, misalnya subhanallah, misalnya la haula wala quwata illa billah. Nah, ini sholawat itu posisinya sama di situ. Sama dalam arti bahwa 5 kalimat yang disebut oleh Ibnu Abbas ini akan memberikan kontribusi luar biasa kepada mereka yang selalu membacanya. Nah, urusan berzikir Bapak Ibu, jangan terpola dengan bahasa, emang kalau membaca 1000 itu ada dalilnya. Kita ini kadang-kadang kebanyakan dalil itu Bapak Ibu. Baca 1000 kok sudah nanya dalil gitu loh. Sementara Al-Quran itu tidak pernah nyebutin jumlah. Bapak Ibu coba tengok ayat Al-Quran masalah zikir itu. Fadkurullah dzikran katsira. Misalnya satu ayat begitu. Maka kalian ingatlah kepada Allah dengan mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Berapa jumlahnya? Enggak ada. Jadi berapa zikirnya? Suruhnya sebanyak-banyaknya. Ini kalau ada orang Indonesia sudah membaca 1000, itu masih disalahin. Enggak ada dalilnya zikir 1000. Ini yang salah sebenarnya yang ngomong angka 1000 atau yang tidak pernah mau berzikir. Kan itu masalahnya. Bapak Ibu sekarang kalau ditanya sama malaikat, "Woi orang Indonesia, 1000 itu banyak apa sedikit?"
Jawabannya macam-macam Bapak Ibu. Yang punya duitnya triliunan sedikit. Itu, ini kan urusan jumlah. Akhirnya Bapak Ibu kalau berzikir itu disuruh dibaca fikihnya berzikir. Jadi kalau Imam Nawawi punya kitab judulnya Al-Adhkar Bapak Ibu, di situ ada zikir yang muaddah, ada zikir yang ghairu muaddah. Ada zikir yang memang ditentukan jumlahnya, seperti zikir habis sholat wajib 33 kali takbir, tasbih, tahmid, itu kan ditentukan tuh Bapak Ibu. Yang begitu-gitu ya nggak usah ditambah-tambah. Kalau Bapak Ibu pengen nambah tasbihnya 1000, 100 tak terhingga, itu jangan tasbih yang pendek subhanallah subhanallah. Ada hadis yang lain tuh, zikir tasbihnya 1000, bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 1000 ada dalilnya Riwayat Bukhari, 100 ada dalilnya Riwayat Bukhari. Begitu. Akhirnya Bapak baca salawat juga begitu. Akhirnya salawat ini Bapak Ibu oleh Nabi kita Muhammad SAW disuruh banyak-banyak dibaca, bahkan di hari-hari tertentu. Misal hari Jumat, kita disuruh banyak baca salawat. Nah, caranya adalah orang yang beriktikaf di hari Jumat itu disuruh banyak baca salawat. Pokoknya mulia sekali salawat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara yang lain lah Pak Ibu. Nah, semoga kita semua yang hadir dan duduk dengan iman dan pikiran yang masih bersih, duduk bareng, semuanya berharap bahwa kita ini tidak akan pernah selamat di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua ibadah yang Bapak Ibu kerjakan tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Tanpa teladan, tanpa contoh, tanpa suruhan, tanpa pembolehan dari Nabi Muhammad SAW. Kan itu saja. Sehingga mari kita hentikan perdebatan tentang redaksional, kita hentikan perdebatan tentang model dan cara. Silakan bersolawat dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa saya suruhkan untuk demikian? Karena nanti pada saat Bapak Ibu lewat Shiratal Mustaqim itu, Bapak Ibu bayangkan kalimatnya, fayaqud kullu wahid, masing-masing orang, masing-masing individu itu akan mendapatkan cahayanya Nabi itu diambil sesuai dengan seberapa banyak, seberapa serius dia bersolawat sama Nabi. Bapak Ibu bisa bersolawatannya beda-beda. Solawatannya orang Sunda, Jawa, Inggris, mungkin beda-beda. Yang penting solawat itu kan mencintai, menghormati, tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tunasiruhu, memuliakan, mengagungkan, menolong, membela, bakti sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Kan begitu. Redaksinya bisa beda-beda Bapak Ibu. Kalau yang pakai bahasa Arab ya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Yang kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, kan harus pakai bahasa kenal sama Nabi. Karena perintahnya di dalam Al-Quran adalah shollu ala Nabi, bersolawatlah sama Nabi. Karena bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW fungsinya seperti ini salah satunya. Waktu Shiratal Mustaqim, semua orang yang pernah bersolawat akan mengambil cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dapatnya seberapa? Bapak Ibu tengok kalimatnya. Ala qadri sholatihi alaihi fid dunya. Cahaya itu terang, setengah terang, terang banget, gelap, redup, cuman dikit-dikit doang kayak lilin. Yang menentukan adalah ala qadri sholatihi fid dunya. Sesuai dengan kadar, ukuran Bapak Ibu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita membiasakan diri bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah Ustadz Arifin sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau menghadirkan kepada kita Baqiyatus Sholihah dengan tasbihnya yang sampai hari ini masih menggema dan mungkin diikutin oleh banyak orang dengan suara lirihnya itu. Ya, yang sholawat ini kan macam-macam Bapak Ibu. Sholawat jenisnya macam-macam. Sehingga Bapak Ibu tinggal mencari datanya saja. Mau seberapa banyak baca sholawatnya, bukan seberapa sering kita berdebat masalah sholawat. Mari kita hentikan perdebatan tentang sholawat nariyah, munjiat itu musyrik. Hentikanlah perdebatan itu. Itu urusannya Mahrus Ali sama urusannya GP Ansor udah kelar dari dulu.
Jangan dibawa-bawa lagi ke Masjid Al-Ikhlas. Wah, gaya banget baru ke masjid. Wah, ini sholawat enggak boleh. Situ baca buku apa sih gitu. Baca Arab juga belum pernah. Ini diskusi sudah final nih. Antara penulisnya sama klarifikasinya sudah selesai gitu. Yang ngomongin musyrik kurang ilmu, ya toh, yang ngomongin bid'ah kurang data, udah begitu. Udah selesai itu. Kalau mau dibuka lagi perlu duit banyak itu, Pak Ibu. Ngundang lagi Makhrus Ali datang ke sini suruh seminar bukunya gitu. Nggak mau datang insyaallah itu. Coba Bapak undang kalau nggak percaya. Nggak mau datang dia pasti. Udah selesai gitu. Mari kita hentikan yang kayak gitu-gitu. Akhirnya apa? Kita konsentrasi kepada bersolawatlah. Saya tidak nyuruh Bapak Ibu bersolawat pakai model apa. Bersolawat aja. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Nabiullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Itulah sholawat. Yang penting dibaca gitu. Jadi bukan ribut mulu. Kayak banyak para pengamat. Indonesia ini nggak pernah selesai masalahnya karena hobi ribut. Jadi tidak hobi menyelesaikan. Ribut mulu. Mari kita selesaikanlah Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu itu bukan ribut. Seberapa banyak Bapak Ibu bisa bersolawat, itu poinnya. Yang ribut biarin ribut. Kalau ada orang ribut Bapak pergi aja. Sampean lagi ribut, iya pergi. Yang ribut itu nggak baca solawat kok. Dia cuma ribut solawatnya aja. Baca juga kagak. Pergi aja, selesai kan. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya kita selamatkan Bapak Ibu. Cocok sama undang-undang Al-Quran. Cocok sama nasihatin Nabi. Orang yang suka ngina Nabi, menjelekkan. Bapak Ibu jangan duduk-duduk dengan mereka dong. Pindah tempat. Itu kan sarannya. Setelah diceramahin gak dengarkan. Sudah. Ada lagi kalimatnya. Fayastabiqu al-ibad fil jawazi ala qadri ma akhadhu minan nur. Maka hamba-hamba manusia ini mereka semuanya berlomba di dalam melewati siratal mustaqim itu sesuai dengan kadar cahaya yang mereka ambil dari Nabi. Coba Pak Ibu. Jadi pakai bahasa berlombanya itu yang menarik Pak Ibu. Berlomba untuk banyak-banyak baca sholawat. Jadi bukan berlomba-lomba ngumpulin data, penelitian, riset, baca mah kagak. Bacanya kan Bapak Ibu, aksiru. Banyak-banyaklah baca. Hentikanlah diskusinya kalau sudah dapat ilmu, hentikanlah diskusinya. Lakukan aja. Karena orang mukmin ini Bapak Ibu, oleh sahabat Ibnu Abbas dan para ulama yang lain, orang mukmin ini termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah afdal minal malaikah. Itu catatannya 2. Orang mukmin yang bisa mengalahkan derajatnya para malaikat itu adalah mukmin yang beriman benar kepada Allah dan mukmin yang mengamalkan keimanannya karena Allah. Jadi ada 2 kalimatnya, iman sama amal. Jadi bukan iman diskusi, bukan iman ribut, bukan. Tapi mengamalkan sholawat. Tiap pagi seperti ini 10 kali minimum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 10 kali, minimum 10 kali. Nanti kemana lagi, sholawat dulu lah 10 kali. Terus akhirnya Bapak Ibu banyak baca sholawat. Tadi malam itu saya sebenarnya mencari buku saya yang pernah dikasih sama almarhum Pak Lutfi itu. Beliau, Lutfi Fatullah Bapak Ibu, almarhum kan. Beliau waktu itu bilang begini, kalau sampai ribut masalah sholawat, coba cari kitab ini, dan insya Allah nggak akan ketemu di Indonesia katanya. Akhirnya kami dipinjemin. Mahasiswanya dipinjemin, difotokopi gitu. Judulnya adalah Kunuz Sholawatu ala Rasul. Jadi puncak-puncak kemuliaan, puncak-puncak redaksional yang ditulis oleh para sahabat, bagaimana mereka bersolawat kepada Nabi. Dan saya punya kitab itu. Salah satunya, disitulah Bapak Ibu ketemu berbagai macam sholawat itu. Kanzul Aros, itu adanya di kitab itu. Bapak Ibu punya kitab itu? Ya, yang kuliah aja nggak punya, apalagi yang nggak kuliah kan. Nggak usah sombong-sombongan kan gitu Pak Ibu. Ya kalau Ustadz Lutfi ini gedenya di Timur Tengah gitu ya. Beliau yang ngasih tahu akhirnya dipinjemin ya. Saya punya fotokopinya gitu. Jadi saya pun nggak punya kitab aslinya. Saya punya fotokopinya. Kunuz Sholawatu ala Rasul. Nah disitulah Bapak Ibu dapat riwayat kayak berjanji misalnya gitu Bapak Ibu ya. Di situ ada datanya, siapa ulamanya, tahun berapa meninggalnya, sahabatnya, begitu. Ada data-data seperti itu.
Nah mungkin kita belum baca. Akhirnya literatur tentang bagaimana bersolawat ya masih minim. Yang ada cuman tadi pakai Sayyidina apa enggak pakai Sayyidina. Wah itu aja dari dulu. Enggak jauh-jauh dari itu diskusinya. Makanya saya bilang udah hentikanlah itu. Mau pakai Sayyidina ya monggo, enggak pakai meneng-meneng wae. Wis ora ono sing ngerti juga itu kan. Lo bener tau ya Bu? Nanti di sini dia kekeh nggak pakai Sayyidina, dia pergi ke Mekah, Madinah, Aqsa, sholawatnya di pinggir jalan ada Sayyidina semua. Dia lompatin tuh Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina yang mau baca. Padahal tulisannya di sana pakai Sayyidina di pinggir-pinggir jalan tol itu kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wala tansa anis sholatu ala Rasul. Qulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia udah sampai Mekah, Madinah, lewatin pula itu. Saking fanatiknya dia nggak mau Sayyidina. Ini kok hebat banget orang ini. Kenapa sih harus fanatik tentang Sayyidina misalnya gitu ya? Apa sih maknanya Sayyidina kan gitu ya? Ya sudah, kalau ndak mau ndak apa-apa. Tapi tetangganya jangan disalah-salahin yang nggak pakai Sayyidina. Situ selawat pakai Sayyidina masuk neraka. Gue nih yang ahli surga nggak pakai Sayyidina. Masa begitu sih? Emang surga ditentukan Sayyidina sama nggak Sayyidina? Saya kayaknya terlalu apa ya? Kok terlalu nggak ngerti gitu yang dicari sama orang ini itu apa gitu. Nah, Bapak coba hentikan mulai dari hari ini setelah ngaji kitab ini Bapak Ibu. Ini kan yang nulis 510 Hijriah. Indonesia sudah ada tapi mungkin belum terbentuk kali. Ini tahun berapa kalau Masehi ya? 500 sekarang 1443 Hijriah. Berapa Pak? 510. Hah? 900 tahun yang lalu beliau sudah nulis seperti ini. Bapak Ibu masih ribut aja gitu. Udahlah, percayalah Bapak Ibu. Kesalihan para ulama Bapak Ibu percayalah. Ilmunya beliau Ibnu Qayyim pasti lebih hebat. Kita yakini saja datanya. Oh iya ya. Enggak ribut masalah data, enggak ribut masalah redaksi, tapi banyaklah bersolawat. Karena ibadah itu judulnya adalah perlombaan. Amal soleh itu perlombaan. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah diingatkan lah sama imam kita tadi itu dibaca ayat-ayat puasa bentar lagi mau puasa. Berlombalah masalah puasa. Menyelesaikan masalah. Waktu puasa itu berlomba karena dia adalah perlombaan. Siapa yang akan menang kan gitu akhirnya. Kan ini perlombaan berarti siapa yang akan menang? Ya otomatis yang persiapan, yang ngerti perlombaannya, yang dinilai dalam lombanya kan itu Bapak Ibu. Nah Ramadan adalah perlombaan. Perlombaan mendulang amal soleh. Kan itu. Akhirnya kita rapi cara mempersiapkan Ramadan. Jadi tarhibnya itu sesuai dengan cita-citanya jamaah. Ini jamaah mau diselamatkan semua ini. Mari kita cari data. Kita hadirkan perlombaan, ngerti yang dilombakan, yang dinilai itu apa, caranya bagaimana. Mari kita sampaikan. Agar semua jamaah itu berlomba untuk menang. Jangan sampai ustadznya yang kalah menang jamaahnya. Gitu tuh. Jadi usahakan semua jamaahnya menang, ustadznya dikalahkan. Kalau ustadznya tidur mulu, jamaahnya ngaji. Wah asik kan? Akhirnya puasanya menarik kan Bapak Ibu. Nah, termasuk salawat. Beliau pakai bahasa apa? Fayastabiqu al-ibad. Maka hamba-hamba ini berlomba untuk melewati surat itu secepat apa, seterang apa, itu adalah sesuai dengan dia mengambil bacaan sholawatnya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya saya pengen kasih informasi, semua Nabi itu bisa ngasih syafaat. Tapi gongnya Bapak Ibu, syafaatul udma itu yang punya memang Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi Nabi Ibrahim bisa ngasih syafaat, Nabi Hud bisa ngasih syafaat, Nabi Isa bisa ngasih syafaat. Cuman syafaatnya tidak sama dengan syafaatun Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu silahkan datang ke makamnya para Nabi yang banyak itu. Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa, Su'aib, Sulaim. Bapak Ibu datanglah berziarah, bersolawat sama mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim, Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Nabi Hud. Nabiullah alaihi salam alaihi. Kan semuanya pakai alaihi salatu wassalam. Ini pergi ke makam Nabi Ibrahim juga belum, Nabi Hud juga belum, Nabi Su'aib juga belum gitu ya. Pengennya dapat sholawat. Bahkan ke Nabi Muhammad aja belum. Misalnya begitu. Berarti konsentrasinya jamaah disuruh satu aja. Bagaimana di sini kita baca tidak pernah membayangkan fisik, wajah, kehadirannya, kita datanglah ke tempatnya. Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu dong Bapak Ibu.
Bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa bersilaturahim, berkunjung ke makamnya para nabi dan bersolawat sama Nabi Ibrahim, Hud dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya sudah pernah Bapak Ibu. Kan itu poinnya tuh, sudah pernah. Jadi saya sudah boleh ceramah tentang solawat. Karena sudah pernah ke Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Sulaiman, Su'aib, Yahya, Zakaria, Isa dan seterusnya. Kita bersolawat. Gitu. Nah, Bapak Ibu kira-kira pulang dari sini ilmunya sederhana kan? Banyak-banyak baca sholawat. Maaf ini ilmu pondok. Bapak Ibu setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Dulu waktu saya di pondok itu sama Pak Kiai kami dikasih ijazah. Semua santri kalau nanti jadi dai, penceramah, jangan lupa sebelum naik ke mimbar itu baca sholawat dulu 3 kali. Agar yang disampaikan itu lembut, enak, baik, seperti Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2, fungsi sholawat 3 kali ini, biar Anda ketika nanti berceramah, tidak keder, tidak ada fobia panggung, tidak ada nervous ketika berhadapan dengan orang banyak. Bayangkan ini semua orang juga pengen kok ketemu sama Nabi semua, begitu. Nah, saya mengamalkan itu dari dulu, Bapak Ibu. Puncaknya waktu saya pernah ceramah di hadapan Pak SBY tahun 2015, Pak. Itu adanya di KJRI Australia. Saya khutbah Idul Adha. Pak SBY itu waktu itu acara pengukuhan guru besar di WBI. Setelah dengerin khutbah saya diundang untuk menghadiri acaranya beliau dan saya datang. Nah, waktu itu ya sempat ada apa ya, Pak Ibu? Ada never-never gitulah Bapak Ibu, keringat dingin, tangan berkeringat gitu ya. Karena mau ceramah khutbah di depannya presiden yang notabene profesor dan diakui di Australia pada waktu itu. Ya saya ingat ilmunya kiai saya itu, oh iya baca sholawat. Setelah saya baca 3 kali itu, ya keringat dinginnya hilang. Terus disuruh membanding-bandingkan, ini orang segini banyak itu, pokoknya kalau sudah di mimbar kamu paling pintar udah begitu. Semuanya nggak pinter gitu. Saya juga bayangin begitu. SBY itu presiden ya. Mariono itu pembimbing haji umroh misalnya gitu. Ke Mekahnya pasti seringan saya misalnya gitu ya. Ada lagi data nomor 2. SBY ini kan katanya mondok juga di langitan gitu. Mondoknya cuma setahun. Saya mondok 8 tahun. Misalnya. Masih lama saya lah gitu. Alhamdulillah itu hilang Bapak Ibu. Itu keringat dingin hilang, akhirnya ceramah. Lalu Pak SBY berkesan dan saya harus diundang itu. Itu kenang-kenangan lah. Jadi saya kalau ceramah di depannya presiden sudah biasa. Apalagi di ceramah di depan jamaah lebih biasa. Jamaah presiden aja biasa, apalagi jamaah gitu. Jadi kalau saya ceramah di bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, letnan kolonel, tiap hari kali Bapak Ibu. Presiden kita udah biasa. Wali kota apalagi. Sekarang saya nggak ada ceramah wali kota karena wali kotanya lagi libur kan. Biasalah Bapak Ibu coba kalau mau ketemu orang, klien yang bisnis-bisnis itu, jangan nyiapin amplop dulu untuk nyogok gitu. Bisa nggak Bapak Ibu? Untuk dapetin tender itu jangan pakai amplop nyogok gitu. Baca sholawat dulu lah 3 kali waktu keluar rumah itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Siapa tahu itu kasubdit itu, bahasanya kasubdit saya nggak paham bahasanya ya. Yang menentukan proyek itu loh Bapak Ibu, itu hatinya luluh karena sholawatnya Bapak Ibu. Asal proposalnya Bapak Ibu dilihat itu ada cahayanya. Shollu ala Nabi. Dia takut lah Bapak Ibu. Dia pengen syafaat tapi nggak mungkin dia nyuri, bohong, manipulasi. Maka Allah bisa begitu Bapak Ibu. Sholawat itu luar biasa. Gitu, saya ingin ngomong begitu sebenarnya. Maka Bapak Ibu, RT, RW, lurah, camat, kalau mau meeting dan lain sebagainya, coba bersholawat dulu. Biar anak buahnya itu dengerin. Ini lurah kok kalau ngomong kok mulutnya bercahaya. Gitu. Jadi bukan asal bukan asal ngomong lah kita kira gitu. Karena ada sholawatnya itu. Apa tadi saya bilang ya, Bapak percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena ini dari guru saya aja. Nah, kalau mau nyari datanya, nanti cari data. Bapak Ibu cari data ketika ajudannya Nabi, yang disuruh Nabi pergi ke Najasyi, untuk negosiasi minta perlindungan karena sedang disakiti waktu di Mekah. Yang disampaikan apa? Risalahnya Muhammad kayak apa kan gitu tuh.
Oh sama risalahnya, bla bla bla. Diterima, Bapak Ibu. Gara-gara nyebut Muhammad SAW. Hebat nggak, Bapak Ibu? Kan itu bisa jadi dalil, Bapak Ibu. Oh iya ya, dengan nyebut nama Nabi itu mahal gitu loh, Bapak Ibu. Nah, sudah. Jadi apa? Berlomba baca sholawat. Terus kemudian apa? Alladzi akhaduhu min nuri wajil Mustafa. Bapak Ibu mendapatkan cahayanya berapa? Cahayanya itu adalah tergantung mereka mengambil dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini semua pakai wajhul Mustafa, wajhul Rasul. Wajahnya Nabi itu bercahaya. Jadi kalau bahasa Al-Qurannya nurun ala nur. Cahaya Nabi itu adalah cahaya di atas cahaya. Bapak Ibu pernah dengar sholawat ini? Bapak Ibu tolong dilanjutin ya. Yang hobi sholawat tolong dilanjutin. Muhammadun Bashar. Terusnya gimana? Tuh nggak bunyi Bapak Ibu. Nggak bunyi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih asing dengar kata-kata ini. Muhammadun Bashar laisa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Itu salawat itu Bapak Ibu. Muhammad itu manusia, tapi tidak sama dengan Bapak Ibu. Muhammad itu seperti yakut yang ada di antara bebatuan hitam. Hebat ya. Memang tidak sama. Lahirnya tidak sama, mulianya tidak sama, posisinya tidak sama, penyebutannya tidak sama, kehidupannya tidak sama, sholatnya tidak sama, hatinya tidak sama. Faktanya itu dibikinlah syair. Muhammad itu adalah yakut bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Luar biasa ini bahasa WU. Akhirnya dia baca itu syair dengan berselawat, bersenandung itu. Dia mencoba berinteraksi dengan indahnya susunan bahasa itu. Berarti ini kan pakar bahasa kan WU, yang pakar untuk mengelaborasi data tentang bagaimana memuji, mengagungkan, memuliakan sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kalau bahasanya Abu Bakar itu agak susah ya nyari data orang yang bisa sehebat Nabi. Sulit datanya. Sulit Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu untuk menerjemahkan bagaimana Nabi harus ketemu sama Abu Bakar, sahabat yang paling istimewa itu. Kasarnya Nabi batuk, Abu Bakar ikut batuk. Nabi jalan, Abu Bakar ikut jalan. Nabi naik gunung, Abu Bakar ikut naik gunung. Nabi perang, Abu Bakar ikut perang. Bapak harus ketemu sama Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga sulit dijumpai. Bapak Ibu harus ketemu sama keluarga besarnya Abu Bakar. Ketemu sama Hafsah dan seterusnya. Akhirnya sulit untuk dijumpai. Abu Bakarnya nggak muncul juga Abu Bakar. Keluarganya nggak muncul juga. Cari data lagi yang lainnya. Siapa nih yang kira-kira sama dengan Nabi? Lah, ketemulah sama. Hari ini kita ngeliatin wajah-wajahnya orang yang bersih-bersih gitu. Kalau dilihat itu adem, sejuk, nyaman. Nah, itu bagian dari cahayanya di dunianya sudah muncul. Nabi ini yang kayak gini-gini ini gitu. Orang-orang yang bersih, halus-halus lah ya. Wa kullama akhadha al-khalqa min nuri wajhi sallallahu alaihi wasallam zadallahu tabaraka wa ta'ala fin nur fi wajhil habib Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu bayangkan bahasanya. Setiap kali cahayanya Nabi Muhammad itu diambil oleh semua orang. Diambil semua orang. 1 watt, 2 watt, 3 watt, 4 watt, dan seterusnya gitu. Misalnya ukurannya pakai watt, Bapak Ibu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan cahaya di wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali semakin banyak diambil, semakin banyak dihabiskan itu semakin banyak ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kan sama persis dengan surat Al-Kahfi itu, Bapak Ibu. Surat Al-Kahfi bilang sama Bapak Ibu bagaimana? Bahwa penanya Allah itu misalnya ranting-ranting di dunia, tintanya itu lautan, kan kalimatnya mana fidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Itu lautan, Bapak Ibu tulis semuanya di daratan, lautannya tidak akan pernah kering
dari ilmu, hikmah, kebesaran, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad dihinakan, dicerca, dicaci. Hari inilah ya kita ngomongnya dihinakan misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, Nabi tidak akan pernah bergeser posisinya jadi Nabi. Yang menghinakan mau dapat duit banyak, monggo aja. Tapi Nabi Muhammad tetap eksis sebagai Nabi. Bapak Ibu yang penting jangan ikut-ikutan. Ikut menghinakan, ikut menjelekkan, ikut mendegradasi akhlak dan lain sebagainya. Itu aja kan? Bapak Ibu akhirnya ikut kelompok-kelompok yang selalu duduk menghinakan Nabi. Nah, itu masalahnya. Kalau ada yang kayak begitu, Bapak pergi bersolawatlah sama Nabi. Situ mau ngomong apa silahkan. Tapi saya sholatu ala Nabi Muhammad SAW. Karena prinsipnya Nabi Muhammad tidak akan pernah habis cahayanya. Itu poinnya. Jadi semakin diambil, semakin banyak cahayanya. Semakin dikeluarkan uangnya, semakin banyak duitnya. Itu fakta hidup di dunia. Semakin rajin bersedekah bukan semakin miskin, itu faktanya. Yang miskin itu yang tidak pernah sedekah. Yang susah itu orang yang tidak pernah berkontribusi baik kepada orang susah. Kan itu aja. Makanya sampai hari ini faktanya, ya orang-orang itu semuanya kan sayang dengan orang miskin, siapapun orangnya. Tokohnya siapapun suka sama orang miskin. Karena memang orang miskin itu magnet untuk menghadirkan keberkahan. Maka harusnya Bapak Ibu tuh jadi orang miskin agak sombong kalau mau dideketin orang. Pak, tak kasih duit, maaf, saya nggak nerima duit sampean. Gitu. Karena ngerti duitnya panas. Ini kayaknya duit politik dah. Jangan diterima dong. Jadi orang miskinnya tuh punya harga diri gitu loh. Bukan malah ngantri, ngumpul-ngumpul terus. Muter sono, muter sini. Duitnya banyak tapi nggak terhormat. Kali-kali tolak nggak apa-apa. Insya Allah ya, besok kita tolak kalau ada yang ngasih duit. Setuju ya? Dikasih duit ditolak. Ngasih duit, tolak aja pokoknya. Masjid mau dikasih AC, tolak aja. Kalau ngasihnya pas musim kampanye, tolak dong. Enak aja. Kasihan yang wakaf sama masjid ini yang nggak pernah ada urusan sama partai politik, misalnya gitu. Ini payah banget dah. Nyumbang ke masjid nggak jadi, AC-nya diambil. Itu ada, Pak Ibu. Apaan nih, nggak menarik. Pokoknya kalau musim politik tuh nggak ada yang enak, Pak Ibu. Pahit semua itu omongan itu. Mendingan libur dulu kali. Habis yang ngomongin politik, aduh ampun-ampunan kita dah. Kita yang bonyok, mereka yang seneng-seneng aja, Pak Ibu. Yang nggak politik ya nggak pernah enak. Ya mereka kerja politik, ini kita kerja akhirat ya Bapak Ibu, beda. Ya, fa'aksiru, ini closing statementnya Bapak Ibu, fa'aksiru minas sholati ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholatakum alaihi muballighatun ilaihi. Maka kalian perbanyaklah dari bersolawat atas nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, fa inna sholatakum alaihi muballighah. Sesungguhnya sholawatnya kalian akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad secara spesifik nyebutin kalimatnya begini, man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepada saya. Satu redaksi lagi Nabi mengatakan man zara, itu qabri wa sallama alayya, siapa yang berziarah ke makam saya dan baca salam kepada saya. Itu pakai bahasa saya semua itu. Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang ini nanti akan wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni, Imam Ahmad, ditulis pakai tinta emas, adanya di pintu raudhah. Lurus Bapak habis sholat sunnah raudhah, keluar atasnya ada tulisan hadis ini. Yang belum percaya berarti belum pernah ke Madinah. Kalau masih mengkritisi hadisnya juga berarti dia nggak percaya sama Saudi yang pakar ahli hadis di sana semua. Kan gitu toh? Nggak mungkin ini ditulis pakai tinta emas kalau tidak berkelas kan gitu ya. Harusnya Bapak pakai husnudun aja. Wah ditulis. Jangan-jangan dia pun nggak bisa baca hadis itu waktu ke sana. Itu masalah lagi kan, Pak. Kalau nggak dikasih tahu, Pak itu hadis Nabi maknanya begitu. Harusnya kan dijelasin begitu ya. Bapak pernah nggak waktu pergi ke Madinah dijelasin sama ustadznya begitu? Jamaah ini hadis Nabi maknanya begini, ruwahunya begini. Pernah begitu? Alah ya orai, perginya nggak sama saya sampai ketahuan lah. Nyari ustadz tuh yang agak baik-baik lah, yang mau jelasin. Ustadz tuh ilmunya bagus-bagus. Cuma ada ustadz yang bisa bimbing, ada ustadz yang nggak pernah bisa bimbing. Ada ustadz yang mau ceramah, ada ustadz yang pelit kalau udah begitu itu. Nggak pernah ceramah, diam aja.
subhanallah. Zikir terus, Bapak juga bingung, ini apa yang harus diikutin kan gitu ya. Kasih tahulah Bapak Ibu, ini sholawat Bapak Ibu. Itu ada nama Nabi itu, dari Babul Salam sampai Babul Baqi jumlahnya 99. Semuanya ditulis itu nama Nabi. Baca satu-satu itu. Sampai nanti di depan Nabi Muhammad, Bapak konsentrasi sekalimat-kalimat hebat. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kan gitu ya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Abal Fuqara wal Masakin. Jadal Husaini wal Husaini. Ya tak? Abal Mujahidin wal Mujahidat. Sahibus Safa'atil Udma. As-salatu wassalamu alaika ya Toha. As-salatu wassalamu alaika ya Yasin. Itu Nabi Muhammad semua tuh Pak Ibu. Namanya Nabi Muhammad banyak gitu. Bersama dengan Asmaul Husna. Bolak-balik kalau nggak dikasih tahu jamaah yang nggak ngerti juga kan, lewat lurus saja. Keluar Baqi sambil guyang guyu. Foto dah depan Nabi. Kesel banget saya kalau ada orang foto Pak Ibu. Yang foto ngapa Pak Ibu? Orang foto dengan mihrabnya Nabi itu kan membelakangi Nabi ya. Itu saya paling antipati dan tidak pernah Pak Ibu. Ini ada Nabi Muhammad, Bapak kok dipantatin nabinya itu kan nggak sopan. Nah itu ayatnya ditulis di atas. Kalau datang ke makam saya ini, kan Nabi ngasih tahu sama Bapak Ibu, ya ayyuhallazina amanu, laja'ajar Bapak Ibu tidak boleh mengeraskan suaranya. Ya toh? Bapak Ibu tidak boleh mengencangkan suaranya, tidak boleh berteriak-teriak sama Nabi, apalagi tidak sopan dengan Nabi, karena ini adalah akhlak sama Nabi. Justru Bapak Ibu pulang dari situ, ayatnya yang harus Bapak Ibu baca, antah bato a'malukum wa antum la tasyurun. Kalau Bapak Ibu salah cara datangnya, cara beribadahnya, cara berziarahnya kok keliru, pulang dari Raudhah hapus semua pahalanya. Ngeri ini ayat ancamannya Bapak Ibu. Antah bato a'malukum wa antum la tasyurun. Bapak tidak akan dapat apa-apa, pahalanya hilang semua. Maka mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ilmu, dengan kesadaran keimanan penuh bahwa hari ini kita kenal sama Allah itu karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin besarnya Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu hari ini rindu sama Allah itu karena lewat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti apapun datanya pasti Nabi sumbernya, kan gitu. Akhirnya Bapak Ibu disuruh banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa keutamaan tentang solawat sama Nabi, bawahnya Bapak Ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjakum min ahwali yaumil qiyamah wa mawatinuha. Aksarukum alayya salatan wa awwalakum bi syafaati aksarukum alayya salatan. Kata Nabi, aku akan menyelamatkan kalian dari hiruk pikuk kepanikan pada hari kiamat dan beberapa tempat di hari kiamat. Berarti mulai dari dibangkitkan, mahsyar, mizan, hisab, sirat, surga neraka. Nah, itu kan tahapan-tahapan. Mawatinuha. Jadi apa nih? Tahapan-tahapan di hari kiamat. Mulai dari nusur, lalu dikumpulkan, lalu ditimbang, lalu kemudian dibawa ke mahsyar, terus itu namanya tahapan-tahapan. Nabi menyatakan apa? Anjakum. Saya yang akan menyelamatkan kalian dari hiruk pikuk kepanikan yang terjadi pada hari kiamat. Wa mawatinuha, dan beberapa tempat pada waktu hari kiamat. Siapa mereka? Aksarukum alayya sholatan. Orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Wa awwalakum bi syafaati aksarukum alayya sholatan. Dan orang yang pertama kali mendapatkan syafaatku adalah yang paling banyak di antara kalian yang bersolawat kepadaku. Bapak Ibu, kata-kata yang paling banyak itu perlu dielaborasi. Kalau hari ini ada nasihat hari Jumat khusus, Bapak Ibu cari dong tiap hari banyak solawat. Boleh, bacalah solawat Bapak Ibu. Ini kalau orang duta indah ya, semuanya bersolawat sama Nabi. Semoga banjir nggak mampir ke sini Bapak Ibu. Libur banjirnya. Ini asal mau diundang solawat malah ribut. Wah ini solawatannya nggak bener nih. Disuruh solawat kok nggak bener kita. Solawatnya bener. Kalau beda-beda redaksinya ya nggak apa-apa.
Yang penting baca sholawatnya. Zikir sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, kalau nggak mau pakai pengeras suara ini, diem aja di situ. Yang penting baca sholawat. Apa susahnya sih, Bapak Ibu? Kalau sama bikin enak-enak aja lah, Bapak Ibu. Ini bukan apa ini ya? Wah, acara sholawatan dia nggak mau datang. Diajak nggak mau bunyi, diundang nggak mau duduk, ngeritik terus. Gitu loh, Bapak Ibu. Sholawat nggak mau baca. Saya baca sholawatnya di rumah, semoga berkahnya datang ke rumahnya Bapak, kan gitu. Saya bacanya di warung, semoga warungnya dapat berkah sholawatnya, kan gitu. Ini orang banyak sholawat kok mulutnya kok jelekin Nabi terus. Masa ada orang sholawat terus kok hidupnya kok nggak berubah-berubah. Ribet mulu hidupnya tuh, kering. Kering itu apa ya? Lingkungannya tuh nggak pernah dapat cahaya sholawat itu. Lingkungannya tuh nggak pernah mendapatkan ramah dari sholawatnya itu, gitu. Berarti dia bohong nih sholawatnya, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada footnote-nya. Lam aqif alaihi fima baina yadayhi min kutubin fi hadzal lahfat alladzi dzakarahu al-muallif. Tetapi waqad sahha anin nabi ahadisun kasirah. Ya, itu redaksi di atas itu dia tidak sepakat nih yang dikritisi oleh ngasih footnote-nya, Bapak Ibu, ngasih noktah, tetapi sang penulisnya bilang sudah sahih banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Poinnya apa? Bersolawat itu menyelamatkan, udah disepakati. Bersolawatlah, Bapak Ibu. Jangan lupa baca solawat gitu. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Bersolawatlah kepada Nabi. Baik. Fa'aksiru minas sholati alaihi ya ma'saral mudnibin. Maka banyak-banyaklah membaca sholawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang banyak punya dosa. Nah, sampai kepada paper nih Bapak Ibu, saya pernah nulis karya tugas kuliah pada waktu itu, judulnya itu Murtakibul Kabirah. Orang-orang yang punya menumpuk-numpuk dosa. Kalau mereka meninggal dunia itu seperti apa nasibnya, kan gitu ya? Itu teologi kan, Ibu, keyakinan ya. Kalau Mu'tazilah, orang mati masih bawa dosa di hadapan Allah itu dia akan tinggal di dua tempat, manzilah baina manzilatain. Jadi kalau dosanya di mulutnya sama satu paket kepala masuk neraka, kakinya di surga. Itu menurut Mu'tazilah. Kalau ada orang mati di hadapan Allah masih punya dosa, kan gitu, Ibu. Tetapi Asy'ari beda. Kalau ada orang mati di hadapan Allah masih punya dosa, dikembalikan kepada kehendaknya Allah. Insya azabah wa insya ghafarah. Termasuk Imam Madzhab semuanya begitu teologinya. Mungkin juga termasuk Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mati masih bawa dosa, itu dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau memaafkan, kalau Allah mau akan mengazab. Itu Asy'ari, Bapak Ibu. Sementara Murji'ah enggak. Ini kalau ada orang mati bawa dosa, langsung masuk neraka. Wah, ini apa aja kok langsung neraka? Orang-orang Murji'i kan begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu milih yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau punya nomor 4, Bapak Ibu? 1, 2, apa nomor 3? Pilih nomor 2 ya. Bapak kalau mati masih punya dosa, pilih yang mana? Langsung digebukin di neraka, atau memilih 2 tempat, atau dikembalikan kepada Allah? Nah, berarti Bapak sama dengan saya. Tinggal kita tanya sekarang, kita punya dosa enggak? Banyak. Kok biasa jawabannya ya? Banyak di mana-mana itu, Bapak. Kalau nggak ada masjid yang nggak ada dosanya itu nggak ada. Kalau ditanya dosa banyak aja. Saya jadi ngeri nih, Bapak. Ngeri-ngeri kalau didatengin ke rumahnya, jangan-jangan memang banyak dosa kita itu. Dosa apa aja? Dosa sama suami, dosa sama lingkungan, dosa sama Allah, dosa sama Rasul, dosa. Mungkin banyak. Belum dosa nyari pekerjaan, belum dosa nyari duit dan lain sebagainya. Banyak dosanya ternyata setelah diakumulasi. Bapak Ibu, ini ceramahnya beliau bilang apa? Fa'aksiru minas sholat ala nabi ya ma'syaral muznibin. Yang disuruh banyak baca sholawat itu orang-orang yang sudah bergelimang dengan dosa. Akhirnya tulisan tadi bilang gini, Bapak Ibu, syafaatnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, itu akan diberikan kepada orang-orang yang punya dosa. Yang tidak punya dosa itu tidak butuh syafaat. Bener dong, Bapak Ibu. Siapa yang bilang? Imam Qurtubi bilang begitu, Imam Syafi'i bilang begitu, Ibnu Jarir bilangnya begitu. Jadi syafaatun Nabi,
lil kabair minaz dzunub, untuk orang-orang yang banyak bergelimang dosa dan belum dimaafkan oleh Allah, nanti akan dikasih syafaat karena dia bersolawat sama Nabi. Maka Bapak Ibu kalau sudah 50 tahun berbuat dosa, tenang aja, jangan panik. Karena belum kiamat, jangan panik dong, biasa aja. Datang ke masjid, banyak baca sholawat. Karena dosanya kebanyakan, itu kan kotak amalnya gede itu. Kalau ke masjid jangan bawa recehan. Karena dosanya 50 tahun. Bawa amplop kuning, segepok, masukin aja ke kotak itu. Segepok. Itu biar cepat gitu loh Bapak Ibu. Ini udah dosanya banyak terakumulasi 50 tahun, cara mengikisnya pakai recehan 2.000, 5.000, 10.000. Lama lah Bapak Ibu. Jangan agak gede-gede lah, sholawatnya dikerjakan, jamaahnya dikerjakan. Bawa duitnya pakai amplop kuning. Kayak kita lagi nyari proyek, pakai amplopnya kuning, transfer pakai gitu dong Bapak Ibu. Biar selesai dosanya itu. Kalau dosanya nggak terlalu banyak, santai-santai aja Bapak Ibu. Senyum-senyum gitu. Baca sholawat lah kadang-kadang. Kadang-kadang lah bersedekah. Karena nggak ada dosanya, atau dosanya dikit. Kan boleh Bapak Ibu. Tapi yang banyak-banyak dosa itu loh. Ini yang disuruh yang banyak-banyak dosa. Ya ma'syaral mudznibin, orang yang banyak dosanya. Fahuwa syafi'ukum yaumal jaza waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alasannya karena dia, Nabi Muhammad ini akan memberikan syafaat kepada kalian pada hari pembalasan dan hari agama. Hari agama itu Malik Yaumiddin, maksudnya hari kiamat, ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna bis-sholati alaihi minal aminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan orang-orang yang aminin, yang selamat, yang aman. Aman dari mana? Min iqabihi wal faizina bi rahmatihi. Bapak Ibu akan diselamatkan dari azabnya, iqabnya. Iqab, azab, Bapak Ibu diselamatkan. Dan akan diberikan kemenangan karena rahmatnya Allah dari azab Allah. Nah, ini yang Bapak Ibu sampai ke hadis Nabi yang rawahunya Tirmidzi itu, Ibnu Majah sama Imam Nasai itu. Masing-masing kita ini enggak akan ada yang masuk surga dengan ibadahnya, dengan amalannya. Benar gitu Bapak Ibu? Lalu para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala ana." Saya juga termasuk tidak. Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlih. Kecuali Allah mencurahkan kepada saya rahmatnya dan karunianya. Sehingga Nabi bisa ngasih syafaat, ketemu surga, punya surga dan lain sebagainya. Sampai suatu hari Nabi SAW beliau menyatakan kepada Bapak Ibu bahwa beliau SAW itu mendapatkannya adalah karena rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang. Jadi kalau Bapak Ibu dapat rahmat itu dipilih. Ini loh orang yang dipilih. Dapat fadl itu karena dipilih. Ada rahmat, ada fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu percayalah, sholawat itu bisa menyelamatkan. Min iqabihi. Ya kalau orang yang maaf ya, susah baca sholawat, dia akan diselamatkan dari kesusahannya. Sulit, bersolawatlah karena dia akan dikeluarkan dari kesulitannya. Sampai Nabi mengatakan apa? Ij'alu jami'u du'aikum antusalli alayya. Kalian jadikanlah semua permohonan kalian itu kepada Allah dengan bersolawat kepada saya saja. Akhirnya solawat itu dalam doa dibacanya di awal, di tengah, sama di akhir. Bapak baca solawat aja itu sudah doa. Jadi kalau Bapak baca solawat itu, Allahnya nyari Bapak Ibu, dekat sekali, cari itu orang. Ya orang-orang yang hobi baca solawat mungkin ada problemnya juga, perlu dikritisi ya. Dengan solawat dia minta duit, ya jangan. Itu kayak di pinggir-pinggir jalan kan Bapak Ibu, nyetel lagu solawat itu, terus minta duit itu ya untuk bangun masjid. Saya kurang sepaham juga yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau enggak begitu, mereka bangun masjidnya dari mana? Akhirnya ya saya setuju aja, saya juga enggak bisa nyumbang. Itu, tapi masjidnya harus jadi. Gimana caranya Bapak Ibu? Dikritisi, saya enggak setuju. Lu kritik aja lu, nyumbang dong, kan gitu harusnya. Tapi kan bukan masjid saya Ustaz. Memang bukan masjid situ, masjidnya Allah. Di mana-mana memang ada masjidnya orang apa? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala ya. Berselawatlah sama Nabi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada syair Bapak Ibu. Syairnya karena Bapak Ibu tadi tak ajak baca salawat enggak bunyi, ini juga mungkin enggak bunyi juga, Pak. Ala akramu bi ahmadi dzal ma'ali.
Ketahuilah sesungguhnya Muhammad SAW itu mulia di hadapan Allah yang maha tinggi. Syafi'un nas fi yaumis su'ali. Beliau itu bisa memberikan syafaat kepada manusia pada hari di mana mereka dimintai pertanggungjawaban. Idza madda asratu ala jahim tasulu alal ibadi bistitolah. Ketika manusia itu melewati sirat yang panjang sekali, alal jahim, di atas neraka jahanam, tasulu alal ibadi bitisoli. Mereka akan sampai ke dalam sirat itu ketika dia berhubungan dengan Nabi. Bitisoli. Idza kana nabi lana syafi'an sananju minas salasiliha at-tuwali. Ketika Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kami, maka Allah akan menyelamatkan mereka dari salasil adiwal, rantai yang panjang-panjang itu. Salasil itu dalam Al-Quran fisil silatin ya, fisil silah, rantai panjang. Walau kanat khotoyana jasiman tasabu biskola minal jibal. Walaupun dosanya kami itu segede tubuh, jasiman, berbentuk Bapak ya, tasabbaha bisikoli minal jibal, sampai sebanyak gunung Bapak Ibu dosanya, lajazana fis sirati bighairi khusin. Niscaya kami akan menyelamatkan orang tersebut dari sirat tanpa ada kesedihan, ila daril khuluti ma'al jalali, menuju ke tempat abadi bersama dengan Allah yang maha mulia. Salawat Bapak Ibu. Ini kalau disairkan kan jadi enak. Sholli wa salim da iman. Enggak bunyi juga di sini ya ternyata. Ya Allah Gusti. Kayaknya perlu ngaji sholawat yang banyak-banyak Bapak Ibu. Sholli. Ini kan kalau ngaji di kampung mah jalan Bapak Ibu. Sholli bunyi semua. Sholli wa salim. Dah bunyi kan? Iman al-ahmada wal ali wal ashabi man. Ada yang gerem-gerem. Aneh, ada pada takut ya. Ya Allah Gusti. Salah masjid apa saya? Enggak lah ya. Kayaknya Bapak Ibu kok enggak bunyi salawatnya. Ini kan bisa dibikin saja. Ala akramu bi ahmadil ma'ali. Tinggal dibikin syairnya. Bisa kok kita buat Bapak Ibu. Sudah. Baik. Terakhir. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yamurun nasu ala sirati falzaluna wazalatu kasirun wa aksar ma tazulu an-nisa. Manusia lewat di atas sirat, fazalun, maka mereka pada tergelincir, wazalat, dan wanita-wanita yang tergelincir, kasirun, banyak, laki perempuan banyak yang tergelincir. Ini umum Bapak Ibu. Tapi kata Nabi Bapak Ibu, wa aksaru ma tazilu an-nisa, yang paling banyak tergelincir di sirat itu adalah wanita. Ibu-ibu, Nabi yang bilang bukan saya. Umumnya laki perempuan banyak yang terpeleset di sirat, tetapi yang paling banyak wanita. Kenapa begitu Ustadz? Ini bocorannya nih dari Nabi nih. Tahu ibu-ibu benar apa kagak? Nabi pernah ngasih tahu kan banyak nih. Yang paling banyak disiksa kubur wanita. Sekarang nomor 2 nih, yang paling banyak tergelincir di sirat juga wanita. Kalau yang dikubur itu dalilnya karena wanita itu la yastabra'unna minal baul. Mereka tidak bisa bebersih dari pipisnya. Ilatnya itu kenapa paling banyak disiksa di kubur. Yang nomor 2 ilatnya adalah watakfurna al ashiro. Wanita-wanita itu mereka kafir kepada suaminya. Itu yang menyebabkan kaum wanita banyak masuk disiksa di alam kubur. Mungkin kalau kuburnya problem, kesiratnya juga begini, pleset. Maka ibu-ibu tolong pulang dari sini 2 kalimat itu direnungkan. Kalau ke toilet yang serius, halo ibu, benar? Kalau ke toilet yang serius, yang bersih bener, jangan sampai najisnya nyiprat kemana-mana. Memang Bapak pernah nggak bayangin, wanita itu kalau ke toilet serba salah. Kalau berdiri ngalir kemana-mana, kalau jongkok nyipratnya kemana-mana. Coba. Terus gimana caranya? Bapak cuma goyang-guyu aja. Yang penting saya nggak ketemu toiletnya Ustaz. Itu urusannya Bapak, toiletnya Ibu. Enak aja. Makanya bikin toiletnya yang bagus. Pakai granitnya yang bagus. Jadi ibu ini kalau ke toilet kayaknya ada di kamar tidur VVIP gitu loh. Jadi dia nyaman, khusyuk kalau pergi ke toilet. Biar dia bersih.
Akhirnya kalau toiletnya itu bagus, bersih, keren, insya Allah ibu-ibu nggak mau pergi dari rumahnya. Dia betah di rumahnya. Gitu. Ini bikinin toilet orang apik-apik tenan itu. Akhirnya istrinya kan malas di rumah Bapak Ibu. Pergi terus. Tamrin, Tanah Abang, Pondok Gede. Toiletnya nggak ada yang bagus. Mana ada toilet bagus di tempat-tempat umum Bapak Ibu? Wah ngeri nih. Lah ini ya kalau yang nomor 2 saya nggak berani menjelaskan ya. Kenapa kok istri kafir sama suaminya itu? Yang paling simpel mungkin begini. Ada suami mendampingi dia 50 tahun bekerja untuk dirinya. Tiba-tiba dia pensiun stroke. Diomelin terus itu suami. Mungkin. Dia diomelin aja. Padahal dia baru stroke seminggu, 2 minggu. Padahal udah bantu dia tuh 50 tahun. Ngasih makan, ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih dia sehat, ngasih dia senang. 50 tahun. Stroke-nya itu baru sebulan, udah ngamuk terus. Aki-aki, bangkai nggak berguna. Waduh, ngeri bahasanya, Bu. Kemana-mana salah itu suaminya. Oh, ini kalau ada istri yang nggak begini, jadi suami yang sabar. Suaminya yang harus sabar. Nggak perlu angkat tangan itu. Ya Allah, ini istri saya kok kurang ajar banget. Ya Allah, jangan. Nggak perlu lah Bapak Ibu. Bapak cukup istighfar sama sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ini kalau istri memang nggak baik, tolong ganti aja lah ya Allah. Males ini kayak gini. Carilah yang lebih mudah. Yang kira-kira kalau ngurusi lebih cepat. Nabi yang bilang ibu-ibu bukan saya. Ini Nabi, bukan saya. Baik. Dakara anas sirat. Bapak Ibu, di dalam sirat itu alaihi zabaniyah. Di sirat itu ada malaikat zabaniyah yang duruna ila wujuhil ibad. Yang malaikat zabaniyah ini melihat wajahnya semua orang yang lewat di atas sirat itu. Faman ra'au fi wajhi nuran tarakuhu ayatakhulu wa yajuz. Ketika malaikat Zabaniyah ini melihat wajahnya ada cahayanya, cahaya Rasul Muhammad SAW, dia suka sujud berwudu yang bercahaya itu, maka malaikat Zabaniyah dapat tarakuhu wa yatakhul. Dia tinggalkan ini orang, yatakhul wa yajuz. Akhirnya dia bisa lewat di Shiratal Mustaqim. Wa man lam yara fi wajhi nuran kubkubuhu. Kalau dia tidak melihat wajahnya orang ini ada cahayanya Nabi, tidak ada bekas-bekas wudunya, maka akan dicampakkan oleh Zabaniyah itu finnari di dalam api neraka. Bapak Ibu sambil bayangkan itu. Bapak ngerti wajahnya? Bapak Ibu sekarang bisa tahu mana wajahnya yang wudu, mana yang tidak. Benar begitu? Yang rajin wudu wajahnya bercahaya. Cahayanya wudu itu tolong dilanjutkan. Pakai kalimatnya, pakai matanya, pakai telinganya, pakai mulutnya, semuanya dijadikan bercahaya. Ngomongannya bagus, penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, karena sudah bercahaya. Jangan digelapkan lagi dengan kesalahan-kesalahan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi filosofinya wudu tolong dibawa. Jangan wudu terus, tetapi salah jalan juga. Ini gimana sih orang ya? Aneh gitu loh. Masa sudah wudu masih bisa salah? Masa sudah wudu masih ngeliatin yang lain bercahaya, yang halal tidak bercahaya gitu. Ya Allah, wa man lam yara fi wajhi nuran kubkibuhu finnari wa la yakunu nur yauma idzin illa minal amal salih. Tidak ada cahaya pada hari itu kecuali amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan. Amal soleh itu jadi cahaya. Mari kita banyak-banyak amal soleh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu setuju ya? Salah satu amal solehnya, tolong yang punya banyak duit banyak, bantu pembangunan pesantren saya. Sebulan yang lalu alhamdulillah saya bilang sama Pak Adib, banyak ibu-ibu yang katanya sudah transfer. Alhamdulillah, dan saya sudah kasih balasan ke Pak Adib. Ini iklan akhirat, nggak usah pusing lah. Kayaknya ngeliatin saya iklan begitu, kayaknya Bapak bingung nih. Biasa aja lah, nggak bantu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu nanti punya cahaya yang banyak ya. Nggak bantu nggak apa-apa. Yang penting banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Saya ada acara ziarah sama istri saya. Kayaknya ini ada sarapan hari ini ya. Saya tidak bisa ikut karena saya ada acara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya dibungkusin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dari tadi kok ada yang sibuk gitu. Biasanya enggak gitu. Oh, stop.
Tadi saya bilang Pak Rudi, saya pakai dulu. Mas Abdo ya.